Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dengan dukungan tersebut, saya bisa terus konsisten berbagi konten yang bermanfaat, khususnya seputar analisis saham dan investasi. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta hasil investasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pada video kali ini kita akan membahas PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNVR. Perlu saya sampaikan bahwa analisis ini berlaku selama harga belum menyentuh area buy yang telah ditentukan. Apabila harga lebih dahulu mencapai area take profit atau stop loss tanpa menyentuh buy, maka analisis ini tidak valid lagi dan perlu dilakukan analisis ulang sesuai kondisi terbaru. Sebagai pengingat, seluruh keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Analisis yang saya sampaikan di sini bersifat edukasi dan referensi, bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan dan analisis saham UNVR. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan barang konsumsi cepat habis terkemuka di Indonesia, bagian dari Unilever Global yang berdiri tahun 1933 dan melantai di bursa tahun 1982 dengan kode saham UNVR. Perusahaan ini dikenal dengan berbagai merek populer seperti Lifebuoy, Sunsilk, Rinso, Dove, Pepsodent, Bango, dan Royco. Pada perdagangan terakhir, Unilever Indonesia Tbk ditutup di 2.330, melemah 4,90% dari hari sebelumnya. Sepanjang hari, harga bergerak cenderung melemah dan sideways di area bawah setelah penurunan tajam di awal sesi. Pergerakan ini menunjukkan tekanan jual yang cukup dominan, namun volatilitas intraday relatif rendah setelah sesi siang, mengindikasikan harga mulai menemukan area keseimbangan sementara. Struktur bid offer menunjukkan penumpukan bid di area 2.320 hingga 2.330, sementara offer tersebar tipis hingga ke atas. Meskipun terdapat minat beli, ukuran bid relatif lebih kecil dibanding tekanan jual yang muncul sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa buyer mulai masuk secara bertahap, namun masih berhati-hati dan belum agresif menyerap supply yang ada. Pada periode pukul 16.00 hingga 16.15, running trade tercatat total buy 17.610 lot dan sell 146.455 lot, menunjukkan ketimpangan signifikan ke sisi jual menjelang penutupan. Data ini mengindikasikan adanya distribusi di akhir sesi, di mana pelaku pasar cenderung melepas saham dibanding menambah posisi, sehingga menekan harga hingga penutupan. Tradebook memperlihatkan aktivitas jual yang konsisten lebih besar daripada beli sepanjang hari, dengan kurva sell yang terus meningkat dan berada jauh di atas kurva buy. Meskipun akumulasi beli tetap ada, dominasi transaksi jual menunjukkan bahwa sentimen jangka sangat pendek masih cenderung defensif dan belum mencerminkan pembalikan arah intraday. Dari sisi broker flow, terlihat beberapa broker besar melakukan net sell secara konsisten, sementara broker pembeli cenderung tersebar dan tidak terpusat pada 1-2 nama dominan. Pola ini mencerminkan distribusi yang dilakukan secara bertahap, bukan panic selling, namun cukup untuk menjaga tekanan di sisi penawaran. Pada ringkasan broker, beberapa broker top seller mencatatkan nilai jual yang lebih besar dibanding broker pembeli. Di sisi lain, broker pembeli masih melakukan akumulasi, tetapi volume relatif kalah besar. Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara distribusi jangka pendek dan akumulasi terbatas, dengan dominasi sementara pihak penjual. Aktivitas investor asing menunjukkan net foreign buy secara nilai
dengan porsi asing sekitar 28% dan domestik 72%. Meski demikian, tekanan harga tetap terjadi karena aksi jual domestik yang lebih besar secara volume. Kondisi ini mengindikasikan bahwa minat asing mulai muncul, namun belum cukup kuat untuk mengimbangi tekanan jual lokal dalam jangka sangat pendek. Secara historis, UNVR memiliki rekam jejak dividen yang sangat konsisten dengan pembagian dividen rutin setiap tahun, termasuk dividen interim dan final. Namun besaran dividen dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun sejalan dengan penurunan laba bersih. Hal ini menegaskan karakter Unilever sebagai saham defensif berdividen, meskipun daya tarik yield saat ini lebih bersifat stabilitas daripada pertumbuhan agresif. Fundamental Unilever periode 2021 hingga 2024 dapat disimpulkan sebagai fase penurunan kinerja dan margin, namun dengan stabilitas bisnis yang tetap terjaga. Saham ini lebih mencerminkan profil defensive mature company daripada saham bertumbuh, sehingga daya tariknya saat ini lebih bergantung pada valuasi dan potensi turnaround, bukan ekspansi laba jangka pendek. Fundamental Unilever sepanjang Q1 hingga Q3 2025 dapat dikategorikan sebagai fase stabilisasi, bukan pertumbuhan. Perusahaan masih mampu menghasilkan laba yang solid dan konsisten secara kuartalan, namun belum menunjukkan akselerasi fundamental yang kuat. Kondisi ini menegaskan bahwa Unilever saat ini lebih berkarakter defensif dengan pemulihan bertahap, sehingga potensi kenaikan valuasi ke depan akan sangat bergantung pada keberlanjutan perbaikan margin dan pertumbuhan pendapatan, bukan sekedar rebound jangka pendek. Pada struktur harga saat ini, Unilever Indonesia berada di area krusial karena harga sedang menguji support menengah di kisaran 2.200 hingga 2.300. Area ini terbentuk dari histori konsolidasi sebelumnya dan berfungsi sebagai zona demand yang cukup kuat karena sejalan dengan struktur higher low serta batas bawah channel kenaikan. Secara teknikal, level ini berperan penting untuk menahan tekanan jual jangka pendek dan menjaga validitas koreksi yang masih sehat. Di bawahnya terdapat support mayor di area 1.800 hingga 1.900 yang menjadi penentu struktur jangka menengah. Level ini merupakan area keseimbangan harga historis dan zona akumulasi signifikan. Penembusan ke bawah area ini akan mengindikasikan kegagalan fase recovery dan berpotensi mengubah pergerakan harga menjadi pelemahan struktural atau sideways bearish. Dari sisi atas, resisten awal berada di 2.450 hingga 2.500 yang kerap menjadi area supply jangka pendek dan menghambat awal kenaikan. Resisten yang lebih kuat berada di 2.600 hingga 2.650 sebagai puncak pergerakan sebelumnya. Apabila level ini berhasil ditembus secara valid, maka secara teknikal Unilever memiliki ruang kenaikan lanjutan menuju resisten utama di sekitar 3.050 yang berasal dari proyeksi channel atas dan ekstensi gelombang kenaikan. Untuk rekomendasi, buy di 2.230, area ini berada di zona support menengah yang berfungsi sebagai demand kuat dan masih berada dalam struktur recovery jangka menengah. Kemudian untuk take profit di 3.050, karena ini merupakan target resisten utama berdasarkan proyeksi channel atas dan ekstensi pergerakan teknikal. Level ini mencerminkan potensi kenaikan yang realistis jika struktur naik tetap terjaga. Kemudian untuk stop loss di 1.800, karena level ini adalah support mayor sekaligus batas invalidasi tren. Penurunan hingga area ini menandakan kegagalan struktur teknikal dan perubahan bias menjadi bearish. Itulah analisis hari ini, semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di saham Unilever. Jika ada saham lain yang ingin dianalisis, silahkan tinggalkan komentar. Saya akan dengan senang hati membahasnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada analisis berikutnya.